Waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Setelah simpang siur kabar pemecatan Sintayong dalam beberapa waktu terakhir, akhirnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir per hari Senin 6 Januari secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin sebagai pelatih Timnas Indonesia yang mana disampaikan dalam konferensi pers bersama awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Dalam pers itu, Pak Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih kepada Sintayong yang sudah memberikan banyak prestasi terhadap Timnas Indonesia sejauh ini. Ia menjelaskan bahwa manajer Timnas Pak Sumarji sudah bertemu langsung dengan Coach Shin pada pagi hari tadi terkait kader kepelatihan bersama skuad Garuda, dan menurutnya pelatih asal Korea Selatan itu sudah menerima keputusan berakhirnya kerjasama dengan PSSI. Ya, Pak Ketum PSSI mengatakan bahwa keputusan kerjasama dengan Sintayong ini sudah disepakati oleh berbagai pihak termasuk para pemain. Menurutnya langkah ini diambil dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk komunikasi yang terjalin di skuad Garuda. Pemutusan kerjasama ini juga menjadi akhir bagi perjalanan Sintayong bersama Timnas Indonesia yang sudah terjalin sejak tahun 2019 silam. Berbagai prestasi pun juga mampu diraih oleh tim Garuda, termasuk berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kesedihan jelas tengah menyelimuti para fans Garuda menyusul pemecatan juru taktik kebanggaan kita yang tinggal beberapa langkah lagi melaju ke Piala Dunia. Namun meskipun Sintayong sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2027, keputusan ini menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam upaya membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, Pak Erick membeberkan alasan dipecatnya juru taktik asal Korea Selatan ini dengan mensyaratkan bahwa PSSI sedang mempersiapkan fondasi baru untuk meningkatkan performa timnas di masa depan, di mana dengan perubahan ini harapannya adalah tercipta tim yang lebih solid dan juga mampu bersaing di tingkat internasional. Jelas pemecatan Coach Shin membuat fans sepak bola mengkhawatirkan nasib timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi mengenai itu, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa pihaknya sudah menghitung resiko yang terjadi. Ya, mengenai potensi PSSI melakukan blunder akibat memecat Sintayong, Pak Erick membeberkan dinamika yang terjadi dalam pertandingan antara timnas Indonesia versus Cina beberapa waktu lalu. Kala itu pihaknya memang sudah memikirkan untuk memecat Sintayong, namun keputusan itu ditunda karena jadwal pertandingan Timnas Indonesia yang masih padat. Menurut Pak Erick, keputusan PSSI memecat Sintayong ini sudah tepat, di mana ia menilai bahwa lebih baik mengambil resiko dengan memecat pelatih asal Korea Selatan itu ketimbang harus menyesal di masa depan. Ya, usai kabar baik di bulan November lalu, kala Indonesia sukses melibas Arab Saudi, kini kabar berpisahnya kita juga datang atas resmi dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia. Kabar ini juga langsung direspon oleh media asal Coach Shin yakni Korea Selatan yang juga seakan tak terima dengan ini. Media Korea Selatan Sport Chosun dalam artikelnya membuat judul dengan menyebut kebiasaan Federasi Sepak Bola Tanah Air yang terkuat, di mana mereka menyoroti bagaimana nasib Sintayong sebagai pelatih Garuda yang tak hanya sekali dua kali diisukan bakal lengser. Ya, sebelum Coach Shin memperpanjang kontraknya, nama beliau juga mencuat akan digantikan dengan pelatih Belanda yang dinilai lebih cocok untuk melatih para punggawa saat ini. Selain itu pun, Chosun juga sampai menyoroti latar belakang Pak Erick Thohir sebagai pejabat pemerintah yang menjadi faktor dari dilengserkannya Sintayong ini. Tampaknya latar belakang unik Pak Erick Thohir sebagai Ketua Federasi Sepak Bola dan pejabat penting pemerintah, serta keinginannya untuk mengubah ekspektasi buruh akhir-akhir ini menjadi hasil positif telah memberikan tekanan besar kepada pelatih Shin. Ulas media itu. Ya, panas. Tentu ini adalah kondisi pesepak bolaan Indonesia saat ini, di mana tak hanya media Korea Selatan, warganet tanah air dengan akun @yudharahap46 juga menyoroti nasib pelatih asal Korea Selatan itu yang mengingatkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ya, menurutnya Sintayong sudah melakukan hal luar biasa dalam melatih tim Garuda, terlebih timnas Indonesia yang masih memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Warganet ini menyinggung momen KPK yang begitu berprestasi dalam menangkap koruptor pada masa lalu. Yang sayang, prestasi itu seolah lenyap begitu saja setelah dipimpin oleh Firly Bahur. Opini warganet yang menyamakan nasib Sintayong dengan KPK ini pun langsung viral, di mana cuitannya terpantau sudah mendapatkan lebih dari 9.000 tanda suka dan di-retweet lebih dari 1.000 kali, yang mana opini tersebut juga mendapatkan beragam komentar dari warganet lainnya. Sebelum ini pun media ASEAN juga sudah begitu heboh dengan isu pemecatan Sintayong hingga menyebut bahwa hal ini adalah dampak dari adanya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Ya, media Vietnam Suha menyebut jika kehadiran pemain naturalisasi bagaikan pedang bermata dua yang bisa menghadirkan dampak positif dan juga negatif. Media Vietnam itu menyoroti jika dampak positif dari hadirnya para pemain naturalisasi memang sangat mendongkrak performa timnas Indonesia. Bahkan keberhasilan bisa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tak terlepas berkat jasa dari para pemain naturalisasi tersebut. Namun, dampak negatif adanya pemain naturalisasi yang ada juga mempengaruhi masa depan dari Sintayong sendiri, di mana menurut mereka jika timnas Indonesia tampil buruk, maka opini publik juga akan mencuat yang dilempahkan kepada PSSI hingga Sintayong. Sohel juga secara belak-belakan menuliskan bahwa goyahnya masa depan Sintayong sebagai pelatih juga diakibatkan dari performa para pemain naturalisasi di atas lapangan. Ya, tapi meski begitu, PSSI sebagai induk sepak bola tanah air pastinya telah memikirkan dan juga merencanakan segalanya dengan begitu matang demi kemajuan sepak bola Indonesia sendiri. Kita semua juga tahu kalau selama beberapa tahun terakhir, PSSI dan jajarannya benar-benar dalam upaya serius membangun persepak bolaan Indonesia mendunia. Dan karena inilah langkah pemecatan Sintayong juga turut disusul oleh sosok pelatih pengganti yang akan menukangi timnas Indonesia. Ya, bukan tanpa rencana. Setelah resmi memecat Sintayong, Pak Ketum PSSI juga menyebut bahwa pihaknya sudah mengantongi nama baru untuk melatih timnas Indonesia. Menurutnya, sang pelatih baru akan tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari dan akan diperkenalkan ke publik pada tanggal 12 Januari nanti. Untuk sejauh ini ada nama Patrick Kluivert yang muncul sebagai calon pengganti Sintayong setelah pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede mengungkapkannya berdasarkan informasi yang didapat dari sumber kredibel. Namun hingga saat ini belum ada yang tahu siapakah sosok pengganti yang benar-benar akan menempati kursi pelatih kepala selanjutnya. Yang jelas harapannya beliau adalah sosok terbaik yang bisa membawa Garuda benar-benar mencapai visi misinya untuk mendunia. Amin.